Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Topik 3 yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik, yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas. Dengan anggota kelompok yaitu Alfian Vidianingrum, Altiara Desis, Anang Dwi Sulistyo, Anggi Martesia, dan Anita. Untuk mata pelajaran yang kami ambil yaitu IPAS kelas 4 atau fase B dengan capaian pembelajaran elemen pemahaman IPAS yaitu peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenali materi dan karakteristiknya dengan benar. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat mempelajari karakteristik wujud zat atau materi dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi dengan tepat. Sedangkan untuk materi atau topiknya yaitu wujud zat dan perubahannya. Untuk jenis asesmennya yaitu asesmen formatif. Untuk bentuk asesmen berupa soal tertulis dengan asesmen formatif meliputi penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi. Kemudian penilaian diskusi dilakukan dengan cara observasi juga. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan dilakukan dengan cara unjuk kerja. Dan yang terakhir, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara tes tulis berupa soal cerita. Untuk soal nomor 1, dengan pertanyaan bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, coba jelaskan. Dari pendapat kelompok kami, bagian asesmen yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik adalah penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, di mana penilaian tersebut melibatkan observasi, penugasan, dan tes tulis selama proses pembelajaran. Asesmen ini juga sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik karena memungkinkan guru untuk melihat interaksi peserta didik dalam kegiatan diskusi serta kemampuan peserta didik dalam menjelaskan materi wujud zat. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Pada penilaian sikap, aspek yang dinilai adalah aspek religius, komunikatif, tanggung jawab, dan demokratis. Penilaian tahap ini merupakan bagian dari perkembangan anak usia sekolah dasar yang berada dalam rentan usia sekitar 9 hingga 12 tahun, yang sering disebut sebagai tahap operasional konkret dalam perkembangan kognitif menurut Piaget. Tetapi untuk aspek efektif, mereka berada pada fase perkembangan sosial dan emosional yang khas. Untuk penilaian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan atau kognitif, aspek yang dinilai meliputi kemampuan mengidentifikasi materi dan karakteristiknya, serta kemampuan memecahkan masalah terkait perubahan wujud zat. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, perkembangan kognitif berada dalam tahap operasional konkret, di mana tahap menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih terstruktur dan logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret atau nyata, bukan yang abstrak. Penilaian ini sesuai dengan tahap perkembangannya. Peserta didik dapat menggunakan pengalaman belajarnya untuk memecahkan masalah yang nyata dan konkret. Pertanyaan nomor 2, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Untuk bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, terletak pada rancangan instrumen asesmen seperti soal atau rubrik penilaian, serta strategi pemberian umpan balik yang digunakan oleh guru. Kedua elemen ini sangat penting agar asesmen tidak hanya mengukur kemampuan akademik peserta didik secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang budaya dan karakteristik individu siswa. Soal nomor 3, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Menurut pendapat kelompok kami, bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu di bagian rubrik formatif lembar kerja peserta didik yang berisi diskusi dan tanya jawab terkait kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, pada penilaian pengetahuan yang memuat soal cerita untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah. Soal nomor 4, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Menurut pendapat kelompok kami, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik
untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah pada asesmen formatif guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya jawab dan guru memberi penguatan atas jawaban lembar kerja peserta didik kelompok. Soal nomor 5, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Menurut pendapat kelompok kami, yang pertama yaitu dengan cara mengintegrasikan asesmen formatif dalam pembelajaran sehari-hari, termasuk pemberian umpan balik untuk membantu memahami kemajuan mereka dan mendeteksi area-area yang perlu dikembangkan. Yang kedua, asesmen formatif juga memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan perkembangan dan penilaian diri mereka. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam proses asesmen pembelajaran. Hal ini mencakup berkonsultasi secara teratur dengan orang tua untuk memahami perkembangan peserta didik di rumah. Yang keempat, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan belajar peserta didik. Sedangkan yang kelima, melakukan umpan balik dan evaluasi terhadap efektivitas rancangan pembelajaran dan asesmen. Sekian presentasi yang dapat kami sajikan. Semoga presentasi yang kami sajikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kurangnya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.